Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius, terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hiruk pikuk permasalahan bangsa negara tentu saja membuat prihatin bagi anak bangsa yang masih memiliki fitrah di dalam hatinya. Setiap orang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan. Karena itu tidak ada seorang pun yang dengan sukarela untuk dijajah. Tentu saja termasuk di dalamnya yang tidak bisa terpisahkan adalah peri kemanusiaan. Karena itulah ketika melihat ribuan bahkan jutaan kalau terkumpul di seluruh daerah dan di Jakarta, anak-anak mahasiswa, sebagian masyarakat demonstrasi. Mereka rata-rata tidak membawa senjata, baik senjata yang berupa pemukul atau pentungan atau yang lainnya. Betapa indahnya jika Indonesia ini segera meninggalkan demokrasi. Karena demokrasi itu tidak lain adalah upaya yang paling serius untuk meninggalkan ruh dari Pancasila. Jika ruhnya ditinggalkan, maka Pancasila sekedar hiasan yang ada di kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor organisasi masyarakat yang lainnya. Hampa. Ketika ideologi hampa, ketika dasar negara hampa, maka tidak banyak yang bisa kita harapkan dari orang-orang yang menduduki tahta di negeri ini. Karena yang menduduki tahta secara garis besarannya ada dua. Satu adalah pemimpin, dan ini sangat amat jarang kita temui pemimpin ini. Yang kedua adalah penguasa. Ini yang banyak kita temui. Baik penguasa di jalan, penguasa di kantoran, dan penguasa yang atas nama demokrasi paling berhak untuk menentukan hitam putihnya pengelolaan kekayaan negara. Kita tidak merindukan masa lalu, tetapi justru kita merindukan ruh masa lalu, di mana kedaulatan masing-masing tokoh masyarakat, tokoh bangsa yang bersidang di BPUPKI benar-benar mewakili daerahnya masing-masing. Meskipun ketika itu tidak seluruh daerah benar-benar ada perwakilannya secara definitif. Karena kita tahu bahwa proses berbangsa bernegara sampai dengan gagasan dari Kiai Haji Muhammad Natsir, mosi integral untuk
NKRI, bangsa ini terus berproses dari federasi menuju negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setidaknya saudara-saudara kita yang sekarang menjadi pemegang tahta, ingatlah bahwa ketika kalian bertahta, itu ada kait kelindan antara sejarah prakemerdekaan sampai dengan Indonesia merdeka. Karena itulah W.R. Supratman mengguratkan dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dan orang yang membangun jiwa kemudian merembes pada raga, itulah pemimpin. Tetapi orang yang sekedar membangun raga, membangun bangunan-bangunan yang tampak oleh mata, bukan pemimpin. Mereka adalah penguasa. Dan setiap penguasa tidak akan membawa nilai-nilai luhur Pancasila, siapapun mereka. Era modern yang ditandai dengan teknologi informasi yang sangat canggih memudahkan orang-orang yang berkuasa untuk memobilisasi massa. Untuk kesekian kalinya kami katakan bahwa rakyat yang tadinya hidup berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, ketika calon-calon penguasa atas nama demokrasi melakukan perhelatan akbar yang namanya kampanye, maka acap kali masyarakat yang terikat dengan adat, terikat dengan tradisi budaya, terikat dengan syariat, terikat dengan kitab suci masing-masing, menjadi massa. Massa ini dalam bahasa Rasulullah Muhammad SAW, buih. Jumlahnya banyak, tetapi tidak punya ikatan. Tak sekedar tak punya ikatan, tetapi tidak punya etika. Tak sekedar tak punya etika, tetapi tidak punya moralitas. Tak sekedar tidak punya moralitas, tetapi tidak memiliki ikatan yang tulus dalam berbangsa, bernegara. Dan yang membuat porak-poranda ini adalah sistem demokrasi yang perlu, tak sekedar perlu tetapi penting, tak sekedar penting tetapi dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Hadirnya hikmat ketuhanan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi dokumentasi yang ada di belakang kami ini, yang merah menyala dan merah yang sudah pudar itu, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, dan penerbitan dari Jawa Timur Departemen Penerangan ketika itu, pedoman amanat penderitaan rakyat di masa Orde Lama. Meski itu warisan dari Orde Lama, tetapi ruhnya ketika kita berbicara penetapan proses sampai dengan penetapan keputusan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pembukaan dan di dalamnya ada Pancasila. Hikmat ketuhanan Yang Maha Esa ada. Karena itulah ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
ketika kita berbicara permusyawaratan perwakilan, maka rakyat yang sudah hampir 300 juta ini, mungkin saya salah, dikoreksi ya, rakyat yang jumlahnya ratusan juta ini tidak mungkin hadir dalam perhelatan agung bermusyawarah, tetapi dibutuhkan perwakilan. Dan wakil-wakil itu adalah wakil-wakil yang berhikmat ketuhanan yang Maha Esa. Hikmat ketuhanan yang Maha Esa kami jadikan sebagai grand teori di dalam karya kami yang kami suguhkan pada Kongres ke-13 Pancasila di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 26-27 September 2024. The Supreme of Grand Theory, hikmah, kami ambil dari kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia. Dan grand teorinya kami turunkan menjadi hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Dan disitulah kami menawarkan hikmatokrasi. Karena sekali lagi, anak-anak muda mahasiswa tidak akan seperti sekarang. Gerakannya gerakan masif massa. Tetapi ketika pemuda mahasiswa memiliki Partai Pemuda Indonesia, maka dia bisa lebih berdaulat menyuarakan kebutuhannya, bukan kepentingannya. Dan rakyat yang kebanyakan petani dalam arti luas, yakni petani itu sendiri, nelayan dan yang lainnya, akan lebih berdaulat. Karena dia bisa menyuarakan apa yang memang benar-benar dialami sendiri. Tidak seperti sekarang. Partai politik adalah partai massa, bukan partai hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara kami, Kiai Haji Dr. Nur Salam, memiliki pandangan bahwa hikmatokrasi akan lebih baik ditawarkan ketika memang pernah diterapkan. Dan memang beda dengan demokrasi. Dalam dialog dunia maya kami mengatakan bahwa justru adanya perbedaan itu esensinya kita ambil dari dokumentasi yang telah kami sampaikan di 2 buku merah tersebut. Bahwa persidangan BPUPKI ketika itu tidak ada yang menekan mereka tokoh-tokoh bangsa merdeka, tetapi tak sekedar merdeka, mereka cerdas. Tak sekedar cerdas, mereka memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmunya dilandasi dari bahtera kasanah perpustakaan dunia. Karena itulah lahir rumusan Pancasila yang sebelumnya embrio dari Pancasila itu dilahirkan lewat pidato Soekarno atau Bung Karno. Semoga anak-anak kita yang boleh jadi masih dalam perjalanan sepulang dari demonstrasi, termasuk para petugas abdi rakyat, masing-masing bisa mengendalikan diri, sehingga masing-masing bisa pulang dengan selamat, sehat. Dan mudah-mudahan para pemimpin, bukan penguasa, mampu untuk mengintrospeksi diri. Lebih dari itu, mampu untuk
mewujudkan kepemimpinan yang amanah berdasar pada Pancasila. Karena itulah betapapun permasalahan berbangsa dan bernegara sangat rumit, kesehatan niscaya tetap dijaga. Kita tidak perlu mahal dalam menjaga kesehatan ketika kita dalam keadaan segar bugar. Tetapi mari kita jaga dengan minum air surga, air paling suci, karena insya Allah tidak terkontaminasi. Air apakah itu? Kami menyiapkan diri, ya, 1 gelas, ya, air kelapa. Ayo, silakan kita minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk apa air kelapa? Mudah kalau sekarang itu di googling. Tetapi pengalaman kami mengobati para pasien sejak tahun 1972, tepatnya tanggal 7 Juli 1972, yang paling sering kami obati dengan air kelapa, termasuk air degan, adalah penyakit yang sangat berbahaya juga ketika itu, tipes. Tipes otomatis demamnya tinggi. Tak jarang jika anak itu mengiku, bahkan orang tua pun mengiku. Di pedesaan, di tahun 1983 kami KKN, kuliah kerja nyata di Kabupaten Jombang. Kami menolong dari rumah satu ke yang lainnya dengan memetik buah kelapa di halaman ataupun di halaman belakang penduduk desa Pulurjo, Kecamatan Tembelang, termasuk Megaloh dan yang lainnya, Blimbing, ya, Blimbing Jombang, ya. Untuk apa? Yang jelas antioksidan yang tinggi, bisa untuk mengurangi dehidrasi, ya. Kemudian bagi orang-orang tua, kalau rajin meminumnya maka radang persendihan atau artritis, ya, gampangane ngoten nggih, pegelinu insyaallah tidak mudah menghinggapi kita. Kemudian alergi seperti gatal yang disebabkan oleh udara maupun oleh dampak dari obat-obatan ataupun makanan dan minuman, ya, insyaallah bisa disembuhkan oleh Allah dan sangat bagus untuk pencernaan. Sehingga ketika kita buang air besarnya bagus, ya, sekali lagi bentuknya es begitu, ya, maka bentuknya es, warnanya kuning pucat, kita sehat. Dan di samping itu juga kita bisa merawat kulit dengan baik. Jadi kalau kita rajin meminum air kelapa atau air degan, insya Allah kulit kita tidak akan tertimpa degenerasi. Yang lebih dari semuanya itu, organ jantung kita insya Allah akan terjaga dengan lebih baik. Dalam cuaca yang fluktuatif, perubahannya seringkali drastis, mari kita nikmati apa yang ada di sekitar kita. Air kelapa yang dulunya itu kami kalau mencuci keris, ya, sambil minum sambil mencuci keris itu, ya, tidak beli. Tapi sekitar 3-5 tahunan ini, ya, semua harus beli, ya. Mengapa? Karena sudah banyak. Makanya gadget ini kalau dipakai dengan bagus, ya, bisa
menyimak antara lain kanal Hikmatologi, dan kita bisa menikmati pesona-pesona herbal alami. Sehingga sekarang itu ya, untuk beli sekitar setengah liter, kalau di kampung kami di daerah Celaket ya, pasarnya itu ada di Samaan, 5.000 ya. Bahkan kalau lagi tidak banyak yang menstok air kelapa, bisa sampai 7-10 ribu. Tapi apa artinya uang itu jika kita belanjakan dengan tepat? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh, ya Rabb kami, Tuhan kami, Allah yang Maha Esa, tidak ada yang Kau ciptakan kecuali memiliki kemanfaatan. Terima kasih. Sekali lagi semoga anak bangsa Indonesia terus-menerus menyuarakan kemerdekaan, perikemanusiaan dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa Pancasila. Mohon maaf kekurangan, dan karena Anda, kami ada dalam rahmat hikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu.